Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang berada sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan atas kerjasamanya. Kali ini saya mencoba mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman tentang apa yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak, terutama pada materi budaya positif. Nanti ke depan teknisnya adalah penyampaian materi, kemudian mungkin nanti ada acara diskusi sedikit, ada juga nanti refleksi di akhir. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Baik, Bapak dan Ibu guru, langsung saja tanpa banyak bertele-tele, langsung saja kepada penyampaian materi diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa saja sih yang sebenarnya akan kita bedah, apa saja yang akan kita bahas terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu apa, dan apa saja yang bisa kita gali, kita ambil pelajaran dari diseminasi kali ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kelihatan ya Pak Bu ya, paradigma belajar. Selanjutnya tentang disiplin positif. Tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan kalimat-kalimat ini. Ada juga mungkin hanya beberapa saja yang sudah kenal, ada beberapa yang mungkin baru didengar. Kita mulai dengan yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Dari pengertiannya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalimat terakhir saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar, profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa? Sering dengar, tapi saya juga kalau ditanya apa saja profil pelajar Pancasila, kadang-kadang kita tuh dalam artian tidak mau tahu, tidak mau memperdalam. Oh ya, padahal ini sebenarnya yang paling utama dalam pembelajaran kurikulum kita saat ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu yang pertama profil pelajar Pancasila itu apa? Pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sejalan dengan isi Pancasila di nomor 1 kan? Ya. Sudah tarik. Udah panjang-panjang itunya belum. Coba dicek.
Ini yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Inilah yang ingin kita capai dari anak didik kita. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan tetapi tetap berpikir secara global. Kenapa berkebinekaan? Karena memang Indonesia itu adalah negara yang berbineka, berbeda-beda, bermacam-macam, ya. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Ini nilai ketimuran sekali itu gotong royong. Meskipun memang dalam kehidupan di sekitar kita mungkin agak mulai menurun nih sifat gotong royong ini gitu ya. Makanya diangkat kembali dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri. Ini penting bagi anak didik kita karena menjadi bekal. Karena di dunia kerja nanti ketika sudah dewasa, kemandirian ini adalah sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang sangat penting. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah yang namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau ditanya hafal tidak? Kalau ditanya profil pelajar Pancasila mah pernah dengar? Sering, hampir tiap hari dengar profil pelajar Pancasila. Tapi apa saja profil pelajar Pancasila? Ini, ya. Mari kita pahami sama-sama, kita ingat sama-sama apa itu yang menjadi isi dari profil pelajar Pancasila, supaya kita ketika menghadapi anak-anak kita, inilah yang jadi dasarnya. Cita-cita kita tuh ini gitu terhadap anak-anak kita tuh. Visi kita terhadap anak didik kita tuh begini. Ingin menjadikan anak yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke. Yang kedua, kita dari 8 materi tadi, mudah-mudahan satu materi 10 menit kita cukup ya. Yang pertama tadi tentang profil perubahan paradigma belajar, tentang profil pelajar Pancasila. Mari kita pahami ya bahwa paradigma belajar ini saat ini bukan hanya memberikan ilmu saja kepada anak-anak, mentransfer ilmu kepada anak-anak. Mungkin dulu begitu mungkin, tapi saat ini mungkin sudah tidak relevan lagi yang namanya hanya mentransfer ilmu, ya. Tapi bagaimana kita mengembangkan profil pelajar Pancasila. Anak belajar tidak hanya karena diminta oleh guru, anak belajar hanya sebatas tahu, tapi bagaimana anak bisa kritis, bagaimana anak bisa mandiri, bagaimana anak bisa kreatif. Nah, selanjutnya adalah tentang miskonsepsi teori kontrol. Kita mungkin ketika mengajar, hampir seluruh aktivitas kita isinya adalah bagaimana mengendalikan siswa. Betul ya Bu? Bagaimana anak disuruh ini, disuruh itu, dilarang ini, dilarang itu, diberi tugas begini ataupun diberi tugas begini. Itu adalah bentuk kendali kita terhadap anak itu. Tapi banyak yang salah, banyak yang miss dari pemahaman terkait dengan kontrol guru ini. Nah, sebelumnya kami menunjukkan sebuah video. Silakan disimak baik-baik. Ini pendapat dari Dr. William Glasser tentang teori pilihan, yang mana teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Silakan disimak.
Nah, itu ya sudah sedikit sambil membaca tadi kita mungkin ada sedikit pemahaman baru. Kenapa judulnya miskonsepsi? Yang pertama misalnya, kenapa ada kata ilusi guru mengontrol murid? Selama ini kan kita mengajar itu kan intinya adalah bagaimana mengarahkan murid ya, mengendalikan perilaku murid, melarang dan menyuruh. Tapi ternyata itu ilusi sebenarnya. Seperti yang tadi disampaikan dalam video bahwa murid itu tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kita. Murid itu punya apa ya? Punya kemauan sendiri, punya visi sendiri, punya nilai sendiri. Maka ketika guru sepenuhnya mengendalikan, melarang dan menyuruh, maka itu sebenarnya kan mungkin sementara nggak boleh begini, nggak boleh begitu, mungkin sementara dilakukan oleh anak. Tapi bagaimana kan mungkin tidak ada maknanya. Maknanya hanya apa? Hanya memenuhi perintah dari guru, bukan dari hati. Nah, itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi mungkin bahasa sederhananya sudah tidak zaman lagi guru mengontrol murid, menyuruh, melarang, ya, mengendalikan secara sepenuhnya perilaku murid. Itu dalam teori William Glasser tadi memang sudah tidak relevan lagi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini ada yang punya contoh nggak? Kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Barangkali pernah punya pengalaman itu dengan
kondisi seperti ini, kita berhadapan dengan anak yang melakukan kesalahan. Misalnya begini, ada anak yang terlambat masuk ke sekolah. Kita memberikan mereka kritik, mengeluarkan kata-kata yang bagaimana supaya anak itu merasa bersalah gitu. Mungkin bagi saya pun pertamanya, kalau anak sudah merasa salah artinya kan muncul kesadaran dalam diri gitu ya. Kesadaran, oh iya saya itu salah. Ketika dikritik, oh iya bagusnya begini. Tapi bisa jadi itu ada efek negatifnya ke depan. Maka ini dikatakan bahwa sebuah ilusi. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu maksudnya apa? Contohnya, penguatan positif, memberi hadiah, misalnya, memberi pujian. Ketika anak misalkan nilai ulangannya 100, yang 100 dapat hadiah, dapat tanda bintang misalkan di sini, yang nilainya bagus. Atau yang paling rajin dapat misalkan diberi tanda pakai pin misalnya. Dulu pernah berkembang kegiatan seperti itu ya, bagaimana meningkatkan motivasi anak dengan memberikan pujian untuk perilaku positif, hukuman untuk perilaku negatif. Tapi ternyata penguatan positif pun tidak serta-merta selanjutnya bermanfaat dalam masa yang panjang. Contoh, anak ulangan dapat 100 dikasih permen. Lama-lama yang muncul dalam dirinya itu mereka dapat pengen ulangan, pengen 100 itu untuk apa? Untuk dapat permen. Manfaatnya mungkin ya mereka rajin begini-begini. Tapi ketika tidak ada, misalkan gurunya kelas 1, kelas 2-nya beda lagi aturannya, tidak ada lagi hadiah permen, tidak ada lagi apa, anak-anak mungkin akan turun motivasi. Ya, jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu yang ketiga. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru lah yang dikatakan orang dewasa itu ya, karena di kelas kita yang paling dewasa. Apakah kita boleh memaksa anak? Ternyata tidak bagus juga memaksa anak. Karena apa? Karena anak juga memiliki, kalau bahasanya Ki Hajar mah, punya kasat, punya keinginan, punya keyakinan. Saya tuh bisa begini, saya tuh pengennya begini. Kalau melakukan pemaksaan artinya apa? Akan memberikan efek yang negatif kepada siswa. Nah, itulah bagaimana miskonsepsi teori kontrol dulu terhadap anak. Mungkin yang keempat ini mungkin secara umum dinilai bagus, dapat diterima. Bagaimana guru mengontrol murid? Ya memang harus, ya. Murid itu harus, kalau tidak dikontrol oleh guru ya bagaimana? Kemudian memberikan penguatan positif memang bagus, tapi ternyata dari sisi teori perilaku yang tadi disampaikan dalam video itu ternyata memang tidak efektif juga. Nah, bagaimana kita menanggapi miskonsepsi ini? Nah, itu yang harus kita pelajari, kita pahami sama-sama. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti yang tadi, kalau yang dimaksud stimulus respon itu artinya ketika ada perilaku, ada respon. Ada nilai positif, kita beri penghargaan. Ada perilaku negatif, kita beri hukuman. Itu yang namanya stimulus respon. Jadi memberi respon setiap peristiwa yang terjadi. Nah, yang berkembang saat ini adalah pendekatan teori kontrol. Apa bedanya? Di sini ditampilkan bedanya
antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Karena kita sering menganggap anak di kelas itu kebutuhannya sama, diperlakukan juga dengan sama. Karena tujuannya sama. Ya, jadi yang bagus ya diberi pujian, yang tidak bagus ya mungkin dikritik, gitu ya. Atau mungkin ketika melakukan kesalahan diberi hukuman. Tapi dalam teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Ya, bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Kebutuhan misalkan Bu Ayu, kebutuhan si Mirja dan si Sultan beda mungkin. Walaupun luarnya sama, walaupun perilakunya hampir sama, tapi yakin kebutuhan mereka berdua itu berbeda. Maka inilah yang harus kita pahami. Ketika kita paham bahwa kebutuhan mereka berbeda, kita akan mencari langkah yang berbeda pula untuk kedua anak tersebut. Kalau teori stimulus respon, kita perlakukan anak itu sama, responnya sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Misalkan gini, kita menulis garis, ya, garis di papan tulis. Anak-anak ini apa? Ada yang menjawab angka 1. Ada yang menjawab tiang listrik. Ada yang menjawab gagang cilok. Dalam stimulus respon itu kita anggap sama. Kalau begini angka 1. Kalau bukan angka 1 salah. Ya, tapi dalam teori kontrol ini bagaimana kita mengakomodir perbedaan pandangan. Ada yang nyebut itu angka 1, ada yang nyebut itu tubuh listrik. Apakah yang nyebut tubuh listrik itu salah? Tidak, ya. Maka perlu respon yang baik juga dari kita. Kalau memang tujuan kita menulis angka 1, ya kita jelaskan ini angka 1. Angka 1 ini mirip dengan apa? Dengan tiang listrik, mirip dengan gagang cilok, mirip dengan sedotan, misalnya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Seperti tadi, ketika kita nulis garis di sini, kita ingin memberikan mindset kepada anak-anak angka 1 itu seperti ini. Padahal ternyata tidak hanya angka 1 yang begitu. Mungkin mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang apa yang kita garis yang kita tuliskan di papan tulis. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang memang pegangan kita. Bahkan saya pun masih seperti itu. Kalau anak yang berperilaku buruk, ya itu salah. Ketika anak lari-lari di atas meja, itu salah. Ketika anak belajar keluar deh, KWCD, itu salah. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini yang harus kita tahu tujuannya apa. Anak-anak itu cuma senangnya baru duduk sebentar, berjalan lagi, naik ke meja, berdiri ke atas meja. Itu pasti ada tujuan. Ada anak yang sedikit-sedikit, Pak, izin ke toilet. Mungkin itu ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuan itu bisa 1 untuk mewujudkan keinginan, 2 untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada anak yang sedikit-sedikit keluar, Pak, izin keluar. Mungkin dia memang sedang beser, pengen terus ke kamar mandi. Mungkin dia juga bosan di kelas, tidak nyaman di kelas, maka dia sering keluar. Nah, itu yang harus dipahami dari anak-anak kita. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Betul, ketika anak di kelas kita yang mengontrol. Tapi dalam teori ini bahwa yang bisa mengontrol adalah merekanya sendiri. Tugas guru apa? Memberikan keyakinan kepada mereka tentang hal-hal yang baik.
Misalkan anak yang tadi ketika di kelas sering ribut misalnya, sering bertengkar dengan teman-temannya. Dalam teori stimulus respon kita yang kontrol mereka. Bisa tidak kita mengontrol yang sering ribut, anak yang ribut misalkan? Bisa. Tapi 5 menit nanti ribut lagi. Dicarang deh, dimarahin deh. 5 menit kemudian diam, setelah itu ribut lagi. Nah itu akan terus berulang. Tapi dalam teori kontrol hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tugas kita adalah memberikan keyakinan tentang nilai-nilai kebaikan kepada anak. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita dengan bahasa yang lembut, nah kalau di sekolah itu harus begini-begini, harus begini ya, kerjakan PR-nya, bajunya dimasukkan, rambutnya kalau gondrong, kita bujuk. Lama-lama ternyata bujukan itu tidak mempan, akhirnya dipaksa. Itu dalam teori stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol ini bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi maksudnya apa? Kita bicara dengan anak, kita bicara dengan kelas. Kita tuh sebaiknya bagaimana ya kalau berpakaian? Wah begini, kata yang lain. Wah begini muncul. Ambillah nilai-nilai yang mereka yakini itu sebagai konsensus, keputusan bersama untuk melahirkan pilihan-pilihan baru. Tentu pilihan-pilihan yang memang sudah mereka terima karena sumbernya dari mereka sendiri. Itu tentang paradigma stimulus respon. Gitu. Sebelum lanjut, barangkali dari Bapak Ibu mungkin ada yang terlewat, ada istilah-istilah yang baru, ada yang hal yang mungkin mau ditanyakan. Atau kalau tidak, kita lanjut saja. Ada? Lanjut. Baik. Kita ke materi selanjutnya tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti dari yang sebelumnya disampaikan dihubungkan dengan pengertian ini, ada satu benang merahnya apa? Keyakinan diri. Apakah semua anak punya? Semua orang punya? Punya. Semua anak punya nilai-nilai yang mereka yakini bahwa itu benar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi sebenarnya yang namanya disiplin itu bukan hal diberi penghargaan atau diberi hukuman. Kan yang kita laksanakan selama ini mungkin kalau mau jujur itu yang kita terapkan, dihukum. Kalau nggak dihukum ya diberi penghargaan. Ya, apakah itu bisa menerapkan disiplin? Mungkin dalam perilaku luar ya,
tapi dalam hati mereka mungkin ketika mereka melaksanakan sesuatu yang benar itu karena menghindari hukuman atau hanya karena ingin dapat ujian, bukan dari keyakinan diri. Nah, ini yang mau kita kita terapkan di sekolah. Bagaimana kita menciptakan, mengangkat, mengakomodir keyakinan anak menjadi sebuah keyakinan yang diyakini kebenarannya sehingga dilaksanakan tanpa harus adanya penghargaan ataupun hukuman. Nah, ke depan nanti kita akan bicara tentang hukuman. Karena disiplin biasanya berkaitan dengan yang tadi, ya. Karena kalau ada kata disiplin, ada aturan, ada pelanggaran. Ada aturan yang dilanggar, biasanya ada hukuman. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai inilah yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas, keyakinan anak nanti akan menjadi kalau bisa dikatakan peraturan, bisa jadi peraturan untuk di kelas, untuk anak. Bagaimana, apa saja nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kelas? Bisa kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila yang tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Apa, Pak Johan? Apa profil pelajar Pancasila? Profil pelajar aktif, masih data nggak? Ayo sob, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Beriman dan bertakwa. Bernalar kritis. Coba, ayo. Ada nyanyinya. Satu kali lagi. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai kewajiban yang lain. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, maka nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kalau dalam dunia pendidikan kita, dalam kurikulum kita kali ini, kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu anak-anak maupun kita yang orang dewasa. Yang pertama itu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua orang pasti melakukan segala upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan,
selanjutnya adalah kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kita akan bahas satu-satu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti apa? Kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia. Perilakunya seperti apa untuk memenuhi kebutuhan ini? Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, perilakunya apa? Bekerja. Untuk apa? Untuk bisa makan, gitu ya. Kemudian kalau mungkin kita analogikan dengan pemangsa, mungkin memangsa. Untuk apa? Kebutuhan bertahan hidup. Itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kebutuhan untuk tempat tinggal, bagaimana kita berupaya memenuhi kebutuhan kita supaya kita aman, supaya kita sehat. Itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau kita pandang kebutuhan ini kepada anak-anak, kepada murid-murid kita, maka anak-anak itu pengen punya keinginan untuk dikasih sayang, ingin diterima, ingin dipedulikan. Maka muncullah perilaku-perilaku yang mungkin berbeda-beda. Kita anggap mungkin manja, kita anggapnya mungkin lebay, berlebihan, tapi mungkin tujuan mereka adalah untuk memenuhi ini, untuk memperoleh kasih sayang dan rasa diterima dari kita dari dulu. Bisa juga rasa diterima dari teman-temannya. Bentuk perilakunya mungkin macam-macam, ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Mungkin ada di antara murid-murid kita yang selalu ingin tampil, selalu ingin ada kegiatan pengen ikut, ada perlombaan pengen ikut, ada praktekum, ada apa paling aktif, karena dia punya kebutuhan untuk ingin menguasai sesuatu, ingin bisa. Ketika dia bisa, dia dilihat oleh orang lain. Nah, itu mungkin yang menjadi dasarnya, gitu ya. Yakni kebutuhan dalam hal penguasaan, ingin mampu, ingin bisa. Anak-anak itu semua punya keinginan untuk itu. Ketika pelajaran olahraga, semua anak ingin bisa voli, semua anak ingin bisa. Tapi tentu kembali kepada potensinya masing-masing. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kebebasan dalam hal ini bukan kita memberi kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak kita, tapi bagaimana mengakomodasi, memfasilitasi kemandirian mereka, keinginan mereka untuk mencoba hal baru. Kita fasilitasi keinginan mereka untuk mengendalikan pilihannya. Mereka setiap anak kan punya pilihan yang menurut mereka bagus. Kita fasilitasi. Bukan berarti kita memberikan kebebasan sepenuhnya. So, kamu mau apa bebas? Tidak, ya. Tapi bagaimana kita menuntun mereka, menuntun kemandirian mereka supaya keinginan mereka untuk bebas itu bisa terakomodir. Dan selanjutnya kebutuhan untuk kesenangan. Anak-anak pengennya bermain, anak-anak inginnya tertawa, ya. Wajar ketika anak-anak di kelas kita inginnya bermain, segala sesuatu dijadikan mainan, karena memang kebutuhan dasarnya begitu. Tinggal bagaimana kita mengelola kebutuhan manusia, kebutuhan anak didik kita, supaya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ini tidak bisa kita tolak, artinya kita tidak bisa melarang. Ketika anak ingin senang, ketika anak mengajukan pilihan, kita tidak bisa membatasi.
Tugas kita adalah bagaimana menuntun, mengarahkan. Itu ya. Itu terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, dalam berperilaku biasanya anak itu pasti setiap kita juga pasti punya motivasi. Motivasi itu sesuatu yang mendorong kita untuk berperilaku. Berperilaku manja, berperilaku nakal, mungkin berperilaku seenaknya, berperilaku selalu ingin tampil misalkan, selalu ingin dilihat oleh guru. Itu pasti ada motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak pakai topi ketika upacara. Mungkin kenapa pakai topi? Karena tidak mau dihukum. Anak misalnya ketika ada PR dikerjakan dengan baik. Bisa jadi karena dia tidak mau dihukum. Ada juga sebaliknya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pergi ke sekolah pakaian rapi, maju dimasukkan. Mungkin saja motivasinya itu adalah untuk supaya bisa dilihat oleh guru. Wah, kamu rapi, rambutnya rapi, bagus, ingin dipuji. Nah, kedua motivasi ini itu asalnya dari dalam, maka atau dari luar, dari pengaruh dari luar, maka masuk dalam kategori motivasi ekstrinsik yang ditentukan oleh pengaruh dari luar. Ada juga motivasi yang berasal dari dalam, motivasi intrinsik. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk anak-anak kecil mungkin belum terlalu sampai ke sini, maka kita arahkan supaya mereka bisa menghargai diri, bisa menentukan pilihan berdasarkan keyakinannya. Nah, ketika ada perilaku yang baik sesuai, ada yang tidak sesuai, maka ada 3 hal yang dilakukan: hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang mana yang paling sering kita lakukan? Mungkin yang ini, hukuman. Contoh, upacara harus pakai topi. Yang tidak pakai topi berdiri di bawah tiang bendera, hormat. Itu hukuman. Ya. Nah, hukuman itu biasanya tiba-tiba, tidak terencana. Ketika ada anak misalkan main bola di kelas, kena jendela kaca pecah, dihukum bersihkan WC misalnya. Sebenarnya tidak ada kaitannya kaca jendela dengan WC kan? Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilipatkan. Jadi kenapa harus pakai topi, kenapa harus pakai dasi? Itu sebenarnya kalau ditanya kenapa, mereka tidak tahu alasannya. Karena dalam penentuan aturan itu mereka tidak dilibatkan, hanya mengikuti saja aturan yang ada. Maka ketika tidak dilaksanakan, munculnya adalah hukuman. Ketika anak bertengkar, berantem, ribut dengan teman-temannya, atau ada yang kemarin minggat ngompreng kemana misalnya, kita hukum. Apakah setelah dihukum kedepannya dijamin tidak melakukan itu lagi? Tidak dijamin. Bahkan tidak tahu setelah dihukum itu, mereka tidak tahu. Jadi kedepannya harus gimana misalnya? Gitu. Yang selanjutnya bersifat satu arah, bisa juga bersifat psikis hukumannya. Contoh tadi dijemur misalkan, itu kan fisik ya, bisa berpengaruh juga pada psikis. Sifatnya kalau hukuman, mungkin kalau kesimpulannya bahwa hukuman itu bersifat hanya sementara. Kalaupun berkelanjutan, hanya rutinitas saja, tidak berasal dari keyakinan diri. Yang kedua adalah konsekuensi. Apa bedanya? Kalau konsekuensi biasanya disepakati dulu. Yang namanya konsekuensi itu biasanya
si anak itu sudah tahu, sudah ada kesepakatan. Anak-anak, besok kita akan karnaval. Jadi besok kita pakai baju adat ya. Oke Bu, siap. Ternyata besoknya dia hanya pakai baju merah putih. Maka ada konsekuensi yang harus dilakukan. Apa? Balik lagi ganti baju. Bukan berarti ketika anak tidak memakai baju karnaval dihukum, kamu dia di kelas tidak boleh ikut. Kan tidak ada manfaat yang didapat kalau seperti itu kan. Tapi kalau berupa konsekuensi, karena memang sudah ada kesepakatan, balik lagi ke rumah ganti baju, karena kan sudah disepakati kemarin. Maka bentuknya adalah konsekuensi. Tapi dalam konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi sebisa mungkin anak menghindari ketidaknyamanan itu. Sebisa mungkin anak menaati kesepakatan itu. Sikap guru memonitor murid selalu, tentu ya, memonitor. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Ini mungkin yang baru gitu ya, baru mungkin baru didengar, mungkin baru dipahami. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana kita membimbing anak mengetahui kesalahannya, memberi pilihan, memberi jalan bagaimana kesalahan itu diperbaiki. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan main bola di kelas, kena kaca jendela pecah. Kalau hukuman mungkin tadi, kamu main bola di kelas, bersihkan WC, itu hukuman. Kalau restitusi bagaimana? Ketika anak main di kelas memecahkan kaca jendela, kita tanya, kenapa main di kelas? Menurut kamu main bola di kelas itu bagaimana? Terus apa yang kamu lakukan itu apakah salah atau tidak? Menurut kamu sebaiknya bagaimana? Nah, ketika kaca jendela pecah itu harus bagaimana solusinya? Jadi anak dikelola bagaimana supaya dia memahami kesalahannya, kemudian mampu mencari solusi sendiri dari kesalahan yang dia perbuat. Itu yang dinamakan restitusi. Dari ketiga ini yang mana yang paling kira-kira paling tepat? Dari yang ketiga ini mana kira-kira yang paling paling gampang? Mungkin hukuman. Paling dalam pembelajaran saya, dalam pendidikan guru penggerak, kita diarahkan bagaimana mengurangi kedua ini. Kita laksanakan restitusi. Ya, kita laksanakan yang namanya restitusi. Kurangi seminimal mungkin yang namanya hukuman, karena tadi hukuman itu biasanya bersifat sementara, gitu ya. Ketika dihukum, oke, sekian hari mungkin bisa jadi karena memang bukan dari keyakinan dirinya, bisa saja itu terlaksana disengaja ataupun tidak. Nah, dalam profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka, kita diarahkan bagaimana mengurangi, meminimalisir hukuman, bagaimana memaksimalkan proses yang namanya restitusi. Jadi keunggulannya apa? Satu, anak mempunyai keyakinan yang benar seperti apa. Tahu kenapa dia dianggap salah. Kemudian akhirnya anak mempunyai cara untuk menemukan solusinya sendiri. Gitu. Ya, karena kalau mana yang paling gampang pasti hukuman. Ya.
karena bisa langsung seketika dilaksanakan, waktunya pun tidak perlu banyak bicara gitu ya. Ketika ada yang melanggar, hukum selesai. Kalau ini kan harus ada pembicaraan, bagaimana menggali keyakinan, bagaimana latar belakang kenapa dia melakukan itu gitu ya. Tapi dengan restitusi kita mengajarkan anak jadi lebih bermakna kepada anak. Tuh. Itu yang namanya apa? Tentang restitusi. Berbedanya dengan hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana guru mengendalikan siswa? Ada 5 posisi kontrol guru terkait dengan bagaimana peran mereka terhadap siswa. Yang pertama adalah penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Maksudnya apa sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer? Kita ada di mana ketika anak melakukan kesalahan itu? Dan cek satu-satu ya. Kalau penghukum biasanya mengatakan ketika anak melakukan kesalahan, terlambat masuk kelas, misalnya yang lain sudah masuk, dia baru datang, maka langsung berdiri hormat ke bendera. Itu contoh perilaku guru posisi kontrol penghukum. Ada yang melakukan kesalahan, ini kamu melakukan kesalahan, bersihkan WC. Kamu melakukan kesalahan, berdiri di lapangan berjemur. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini nanti akan berkaitan juga dengan bagaimana pandangan guru ke kita. Kalau guru penghukum itu biasanya dipandang oleh siswa itu seperti apa ya? Jadi kalau dulu mungkin ada guru killer, guru apa namanya? Oke, dilaksanakan oleh siswa iya, tapi kan pandangan anak ke kita kan nggak bagus juga kan. Bahkan bisa jadi nanti berakibat fatal juga ketika anak merasa sakit hati karena merasa terhukum, akhirnya balik lagi ke kita. Karena pernah ada pengalaman juga mungkin di tempat lain, yang mana gurunya justru menjadi korban kekerasan dari muridnya misalnya, karena memang tipenya memang tipe penghukum, keras, killer dan sebagainya. Kalau pembuat merasa bersalah, nih kasusnya ini ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum mungkin hormat pada bendera pada selama 1 jam, yang lain udah ke kelas dia masih hormat. Kalau pembuat merasa bersalah, maka dia akan mengatakan, berapa kali bapak memberitahu kamu udah mengecewakan bapak ibu. Tiap minggu bapak kasih tahu supaya pakai topi, tiap minggu bapak kasih tahu supaya berpakaian lengkap, tapi kamu tetap saja tidak pakai topi, tidak pakai dasi. Kamu sudah mengecewakan kami, bapak ibu guru. Jadi ketika bapak ibu guru mengatakan itu, mungkin saja murid merasa, oh iya saya salah. Tidak dihukum, tidak. Tapi si gurunya mengatakan seperti itu, jadi si anak mungkin saja merasa bersalah. Selanjutnya, bagaimana kalau seorang teman? Kita berbicara guru yang posisi kontrolnya sebagai seorang teman kepada anak. Ketika anak tidak memakai atribut lengkap seupacara, apa yang akan dia katakan? Maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah dia dengan anak itu dekat, dia dengan anak itu teman. Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali tolong jangan ulang lagi. Mungkin pakai bahasa-bahasa yang memang seolah tidak ada batas antara guru dan murid, tapi antara teman, berbicara dari hati ke hati. Ini posisi kontrol sebagai teman.
Yang keempat, sebagai pemantau. Ketika ada siswa tidak memakai atribut upacara, maka seorang pemantau akan mengatakan bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Apa yang akan dikatakan oleh guru yang berposisi sebagai manajer ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap ketika upacara? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi yang pertama adalah menggali keyakinannya. Salahnya itu kenapa? Salahnya itu di mana? Apakah menurut dia itu salah atau tidak? Setelah ketemu, maka kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana kira-kira untuk memperbaiki kesalahan? Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, kita sekarang berefleksi, kita posisinya di mana? Nah, mungkin kebanyakan karena lebih cepat, lebih terlihat, mungkin ambil posisi sebagai penghukum. Tapi kembali ke yang tadi, biasanya kalaupun dilaksanakan itu bukan karena keyakinan, tapi karena rasa tidak ingin dihukum, rasa menghindari hukuman. Maka dalam posisi kontrol ini diupayakan sebisa mungkin guru itu bersikap sebagai manajer. Jadi bagaimana menggali keyakinan anak terkait mana yang benar mana yang salah. Ketika anak sudah paham, ternyata melakukan kesalahan, tahu bagaimana cara memperbaikinya, tahu bagaimana cara solusi alternatif untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Gitu. Jadi ayat tapakna lah ke depan nanti. Ayatnya lah mempadukan ada anak tidak memakai atribut, berdiri menghormat. Apa yang tertanam di hati mereka? Bukan keinginan untuk memperbaiki diri. Maka yang akan tertanam di hati mereka adalah bagaimana mereka menghindari hukuman. Menghindarinya bagaimana? Bisa sudah mau buat upacara, bisa jadi begitu. Ya hari Senin pura-pura sakit mau masuk sekolah. Kenapa? Karena menghindari hukuman itu. Itu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada tes sedikit nih. Tes sedikit, silakan dilihat. Ketika ada kata-kata dari guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisinya sebagai apa? Posisi kontrol sebagai apa? Kira-kira kalau guru mengatakan seperti itu. Penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ada sebagai teman, ada pemberi rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ya. Ketika ada perkataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Kita cek bahwa merasa bersalah. Yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terakhir kan? Manajer? Terakhir kan? Coba kita cek manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu guru. Nah, ini jelas ya, teman ya, yang teman. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, kita cek pemantau. Pemantau, yang terakhir, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dihukum kalau tidak pernah benar melakukannya. Dihukum, dihukum. Kira-kira Dihukum kan itu. coba cek. Nah, iya. Ketika mengatakan kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah benar melakukannya, dia menjudge, dia menghakimi bahwa dia itu salah. Ya,
Psikis. menempatkan siswa pada posisi salah, maka merasa dia terhukum. Gitu, ya. Nah, lalu bagaimana di kelas supaya di kelas supaya sesuai dengan keinginan kita, berjalan dengan sesuai dengan metode yang kita rencanakan, maka perlu ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau dibandingkan itu dengan peraturan. Mungkin di kelas ada peraturan, dilarang datang terlambat, dilarang apalagi kalau di kelas, Bawa makanan. dilarang makan minum di kelas, apalagi peraturan di kelas coba. Ngobrol. Dilarang berbicara ketika guru menjelaskan, ada lagi dilarang membawa makanan. Apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan biasanya dengan kata-kata negasi, kata-kata dilarang, tidak boleh, ya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu berisi dengan perilaku-perilaku yang baik. Contoh gini, dilarang datang terlambat, itu aturannya. Kalau dibuat dengan keyakinan kelas, maka dibuat dengan bahasa datang tepat waktu. Jadi tidak dilarang. Kalau peraturan mungkin dilarang terlambat, tapi kalau keyakinan kelas kalimatnya bisa jadi datang tepat waktu. Ini diyakini sebagai kebaikan oleh seluruh siswa. Dilarang Makan minum. makan minum di kelas, maka keyakinan kelasnya adalah makan dan minum di luar kelas pada waktu istirahat. Apakah itu biasa? Apakah itu sebuah bentuk kita mengendalikan siswa? Ya, tapi bukan berarti dalam bentuk peraturan. Ini bentuknya sebagai keyakinan kelas. Keuntungannya apa? Keuntungannya keyakinan kelas ini disepakati, diterima oleh seluruh siswa. Dilarang mengobrol saat belajar. Kita buat keyakinan kelas. Nah, ketika kita belajar harus bagaimana ya? Harus diam dan memperhatikan, Pak. Oke, setuju. Kan sama tujuannya kan ya, dilarang mengobrol. Tapi ketika membuat keyakinan kelas, memperhatikan guru ketika pembelajaran berlangsung, tujuannya sama. Tapi tidak anak tidak merasa terkekang dengan aturan yang tidak sebenarnya mungkin tidak diterima oleh mereka. Tapi kalau keyakinan kelas mah diterima karena hasil kesepakatan bersama. Maka kedepannya, mari mungkin sebaiknya kita ketika di awal semester atau di awal tahun ajaran, ketika pertama kali masuk ke kelas, kita buat keyakinan kelas dulu. Sebelum kita mulai materi bab pertama, anak-anak sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin kita menyusun keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini, kesepakatan ini kita jalankan sama-sama ya. Gitu. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Setuju? Datang tepat waktu mah itu yakin semua anak tahu bahwa itu baik kan gitu. Datang tepat waktu, iya Pak. Itu keyakinan kelas, prosesnya begitu. Ketika keyakinan kelasnya sudah terperinci, dibuat, boleh di-print, ditempel di kelas. Ini sebenarnya aturan. Tapi karena bersumber dari kesepakatan kelas, maka ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Tujuannya mah sama. Cuman kalau peraturan itu lebih lebih diktator gitu dari kita. Tapi kalau keyakinan kelas dari mereka sendiri datangnya, nilai-nilai seperti itu. Pertama bersifat abstrak, ya, artinya tidak jelas hukumannya, batasannya tidak jelas, tapi berupa perilaku yang baik, datang tepat waktu, itu kan abstrak. Beda dengan dilarang terlambat, kalau terlambat begini, terlambat berapa menit gitu ya. Kemudian berupa pernyataan universal seperti yang tadi.
makan, minum pada jam istirahat, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Seluruh warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah itu kelebihan dari keyakinan kelas dibanding peraturan. Perbedaannya, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama sesuai dengan keyakinan anak. Nah, yang terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Seperti yang tadi, hukuman. Kemudian yang kedua tadi adalah konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini yang harus kita pahami, ini harus kita kembangkan dalam proses kontrol kita terhadap anak didik kita. Proses restitusi. Gambarannya dalam bentuk sebuah segitiga. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusinya seperti ini. Artinya apa? Segitiga restitusi ini, proses restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Proses yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini 3 tahap dalam proses restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Kita kan kalau restitusi itu kan bentuknya dialog. Maka kita awali dengan bagaimana menstabilkan identitas. Dalam hal ini kita bisa mengatakan ketika anak berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita angkat dulu identitas mereka, stabilkan dulu mental mereka. Karena anak ketika melakukan kesalahan, kita panggil, apalagi zaman dulu ada ruang BP ya, ada guru BP, kita panggil, maka yakin mental mereka mungkin ada tegang. Maka tugas kita dalam hal restitusi adalah menstabilkan identitas, menstabilkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendekatkan kita dengan anak. Bagaimana supaya anak bisa menceritakan latar belakang kenapa dia melakukan kesalahan. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Mereka kan sedikit terangkat gitu ya, tidak down gitu ketika kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Inilah dialog dalam tahap menstabilkan identitas. Tahap yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Baru kita cek tindakan apa sih, kesalahan apa yang dilakukan. Validasi artinya memastikan bahwa itu memang kesalahannya tidak salah sasaran gitu, menuduh orang gitu. Ketika validasi tindakan yang salah, perbuatan salahnya sudah diketahui, maka kita validasi alasannya apa. Kamu pasti punya alasan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kalimat-kalimat lain yang berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan terkait dengan kebutuhan tadi. Setiap anak yang melakukan kesalahan, yakin ada latar belakangnya, mungkin salah satunya karena memenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi. Dan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kedepannya menurut kamu harus seperti apa? Solusinya kedepannya seperti apa? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa yang kamu langgar tadi? Nilai apa yang dilanggar? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depan? Itu tahap terakhir dari restitusi, menanyakan keyakinan. Nah,
sudah sampai di penutup. Namun sebelum penutup, ini ada kasus, refleksi sedikit ya. Silakan baca kasusnya. Ada sama kasusnya, silakan dibaca, dipahami kasusnya. Silakan dibaca dulu, cukup 5 menit membacanya, dipahami juga kasusnya. Contoh kasus tentang Anto dan Dino. Sudah dibaca? Oke. Dari kasus itu kita akan coba mengidentifikasi dari segitiga restitusi. Bagian tahap pertama menstabilkan identitasnya. Kira-kira tahap menstabilkan identitas itu ada pada kalimat yang mana di situ? Kata-kata Pak Guru atau Bu Suti, Bu Guru yang mana yang masuk dalam menstabilkan identitas? Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Betul ya, artinya dari kata-kata itu si anak itu merasa tidak terpojok. Anak itu mulai mempunyai kekuatan mental untuk berbicara. Itu adalah bagian dari tahap menstabilkan identitas. Lalu tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira dari kalimat yang mana ada tidak kalimat validasi kalimat atau perbuatan yang salah dari cerita itu? Kalimat yang mana yang menunjukkan validasi tindakan yang salah? Tindakan yang salah. Dino sedia. Apakah dan apakah Anda? Untuk yang validasi tindakan yang salah atau yang dari awal tadi ya, yang dari awal. Nah, hasil dari refleksi terhadap kasus ini adalah ketika menstabilkan identitas itu tampak pada kalimat ketika Bu Suti bertanya kepada Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan kalimat ini secara tidak langsung Dino diminta untuk mengatakan latar belakangnya kenapa dia bertengkar. Ya. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Salah, Pak. Iya, termasuk validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan sekolah mana yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, ini tahapan segitiga restitusi dari kasus tersebut. Baik Bapak Ibu, sudah sampai di tahap penutup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat. Mohon maaf apabila kegiatan kali ini mengganggu waktu Bapak Ibu, menyita waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa ambil, setiap kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Demikian kegiatan inseminasi ini langsung saja saya tutup. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.